Baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang bab 13 ya, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen pengetahuan, hari ini kita membahas tentang proses pengambilan keputusan atau biasanya disebut decision support system ya. Nah, beragamnya informasi yang secara langsung membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara menyeluruh, mulai dari jajaran eksekutif sampai pusat pelayanan pelanggan dan tingkat pabrik, sehingga dapat dilihat bahwa hal utama yang memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam dunia bisnis untuk membantu proses pengambilan keputusan di semua tingkat itu melalui suatu sistem informasi. Jadi beragamnya informasi yang selama ini diperoleh oleh perusahaan, baik itu membantu perusahaan atau tidak, semua pengambilan keputusan itu melalui suatu sistem informasi. Nah, sekarang ini semua karyawan dari berbagai golongan baik yang rendah maupun yang tinggi itu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam bisnis yang biasanya hanya terbatas pada pihak manajemen saja, seperti itu. Nah, kalau ini adalah tipe-tipe keputusan. Keputusan itu ada keputusan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi dan pengertian untuk memecahkan masalah. Contohnya, misalkan Pak Budi adalah seorang presidir PT Sejahtera, ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengar dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Seperti itu adalah tidak terstruktur. Artinya ketika pengambilan dia harus ada evaluasi, ada penilaian dan pengertian untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah keputusan terstruktur. Sifatnya berulang dan rutin kalau terstruktur. Ini artinya setiap kali yang perusahaan mengambil keputusan itu dan melibatkan prosedur yang jelas di dalam menangani masalah tersebut sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masalah itu baru. Contohnya, manajer produksi dari PT ABC selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan yaitu dengan melakukan pemberian bahan baku untuk persediaan. Ini kan suatu kegiatan rutin sehingga ya oke lah dilakukan seperti kegiatan sebelumnya seperti apa. Oke. Kemudian kalau ada keputusan semi terstruktur, hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas dan tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Contohnya adalah Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin itu harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada suatu saat diharuskan mengganti mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli. Supaya investasi yang dilakukan itu tidak merugikan perusahaan, maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan itu secara cermat. Artinya perlu apa tidak ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan pembelian mesin dengan dana investasi yang ada saat ini. Kemudian pengambilan keputusan itu adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Simon pada tahun 1960 itu menyatakan ada 4 tahapan berbeda di dalam pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Kecerdasan itu terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, rancangan atau desain. Rancangan atau desain ini melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Kemudian yang ketiga, pilihan atau choice adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Nah, kemudian implementasi itu adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah di dalam proses pengambilan keputusan. Para manajer memainkan peran penting dalam organisasi serta tanggung jawab mereka itu adalah mengambil keputusan, membuat laporan, dan menghadiri rapat. Ada 2 cara mengkaji perilaku manajer pada gaya klasik dan kontemporer. Manajemen gaya klasik menjelaskan apa yang dilakukan manajer, ya 5 fungsi klasik dari manajer yaitu planning, organizing, exploiting, dan controlling. Nah, di situ ada memutuskan seperti itu. Kemudian model keperilakuan atau behavior model menyatakan bahwa perilaku manajer yang sebenarnya terlihat tidak sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih kreatif, dan kurang terorganisasi dengan baik daripada yang kita percayai dalam kerangka model klasik seperti itu. Kemudian ada peran interpersonal atau interpersonal role. Para manajer itu bertindak sebagai figur utama di dalam
organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Kemudian ada peran informasi, ada peran pengambil keputusan. Ini adalah peran interpersonal dari manajer. Ada 3 alasan utama di dalam pengambilan keputusan dalam dunia nyata, yaitu kualitas informasi, penyaringan manajemen, dan budaya organisasi. Kualitas informasi ya berarti kaitannya dengan keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi juga yang berkualitas tinggi. Kemudian karena kita fokusnya adalah pada sistem informasi untuk pendukung pengambilan keputusan, maka sistem informasi manajemen itu memberikan laporan rutin dan rangkuman dari data transaksi kepada manajer menengah dan manajer operasional untuk memberikan jawaban atas masalah keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. Nah, DSS atau sistem pendukung pengambilan keputusan itu menyediakan model analitis atau perangkat analisa data berukuran besar pada manajer menengah yang menghadapi keputusan semi terstruktur. Ada ESS, Executive Support System. Ya, itu adalah sistem yang memberikan informasi dari luar. Jadi lebih ke arah eksternal perusahaan seperti tren industri, analisis saham, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, Group Decision Support System. Itu adalah sistem khusus yang memberikan sekumpulan lingkungan elektronik di mana manajer dan tim dapat mengambil keputusan secara kolektif. Seperti itu. Kemudian ada visualisasi data dan sistem informasi geografis. Visualisasi data itu membantu pengguna melihat pola dan hubungan dari data dalam jumlah yang sulit dipahami apabila data tersebut dipresentasikan dalam bentuk tulisan biasa. Jadi minggu sebelumnya saya sudah bahas juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memberikan data, data itu untuk bisa diolah menjadi informasi itu kan harus diinterpretasikan. Karena persepsi masing-masing penikmat data itu sendiri otomatis akan berbeda sesuai dengan bidang yang ia geluti seperti itu. Nah, maka visualisasi data ini juga penting dijelaskan atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan yang sewajarnya oleh pencari data seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah GDSS, yaitu suatu sistem untuk membantu pengambilan keputusan yang secara berkelompok karena digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok tersebut. Nah, itu. Kemudian GDSS itu menjadikan sesuatu itu lebih produktif dengan menyediakan perangkat untuk memfasilitasi perencanaan, pengembangan, penyusunan, dan evaluasi anggaran. Nah, yang terakhir itu adalah praktek aplikasi SIM dalam dunia pendidikan. Ada sistem manajemen akademik, bekerja mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai kelulusan. Kemudian sistem registrasi ujian, masuk online, registrasi ulang mahasiswa lama, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan akademik. Sistem manajemen pengetahuan terdiri dari sejumlah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola aset pengetahuan, jurnal, buku perpustakaan, hasil penelitian secara elektronik. Kemudian ada sistem manajemen sumber daya, terdiri dari sistem informasi kepegawaian dan mengelola data kepegawaian, sistem informasi keuangan dan akuntansi, sistem informasi manajemen aset yang digunakan untuk mengelola aset non-SDM. Nah, kemudian ada sistem manajemen hubungan komunitas, terdiri dari portal web, misalkan ada portal web UMM, sistem informasi alumni, dan rekrutmen kerja online. Nah, itu adalah kaitannya tentang praktek-praktek aplikasi sistem informasi di dalam dunia pendidikan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.